Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esnita, NIM 2011105030031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Rashidah. Pada masa Khalifah Rashidah, Tasifah Bani Sa'idah menjadi saksi awal terbentuknya Khalifah Rashidah. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Para sahabat disebut Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sistem politik pemerintahan dan bentuk negara pada masa Khalifah Rashidah. Nah, pada masa Khalifah yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad tidak mempunyai bentuk kerajaan, tetapi lebih dekat merupakan republik. Dalam arti, kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-menurun, karena dalam pemerintahan harus ada persetujuan dari masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sistem pergantian kepala negara pada masa Khalifah Rashidah. Istilah al-ahal wal al-aqad pada masa sekarang di negara kita populer dengan sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu juga disebut dengan Dewan Legislatif dan Syuro. Penetapan kepemimpinan bisa melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dipilih oleh al-hal wal aqad. Cara ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu metode al-adu atau istilaf, dipilih atau ditunjukkan langsung oleh pemimpin yang sebelumnya atau demissioner. Di masa Khalifah Abu Bakar, al-hawal al-aqad terdiri dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Kemudian yang kelima yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Di sini terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Antara lain yaitu yang pertama ekspedisi ke perbatasan Suriah dan dipimpin oleh Utsman. Yang kedua yaitu operasi pembersihan terhadap orang-orang yang melakukan riddah atau gerakan pengingkaran terhadap Islam. Kemudian yaitu seluruh brigade di atas petugas memadamkan pemberontakan bagian selatan Arabia karena mereka adalah penentang keras serta gigih dalam memberontak dan cukup kuat bertahan dari gempuran tentara Islam. Yang keempat yaitu tindakan tegas terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kelima yaitu permulaan ekspansi dan peningkatan kekuatan di perbatasan yaitu Persia dan Bizantium. Yang keenam yaitu Ibn bin Katsir berkata, pada tahun 12 Hijriah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran. Kemudian yang ke-7 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum Abu Bakar membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Kemudian yang ke-8 yaitu menunjuk atau mewasiatkan khalifah yang akan menggantikan dirinya setelah meninggal nanti
demi kesejahteraan dan ketentraman di kalangan umat Islam. Yang ke-8 yaitu yang ke-7 yaitu Umar bin Khattab. Di sini terdapat beberapa pada masa Umar bin Khattab itu terdapat beberapa suatu pimpin yang diarahi dalam masa kepemimpinannya, yaitu dalam biografi dan pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Yang ke-8 yaitu Utsman bin Affan. Di sini biografi pemerintahan Utsman bin Affan pada masa kejayaan Khalifah Utsman bin Affan. Di sini dia terdapat yang pertama yaitu meluasnya ekspansi Islam hingga ke wilayah Afrika Utara yang ditandai oleh perang Zatis Zawari atau peperangan tiang kapal pada tahun 652 Masehi. Yang kedua yaitu ekspansi Islam meliputi Armenia, Tripoli, Tabaristan, Hara, Barko, Kabul, Gazan, dan Turkistan. Yang ketiga yaitu penumpasan pemberontakan seperti di Khurasan dan Iskandaria. Yang keempat yaitu pembagian wilayah Islam menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh seseorang. Yang kelima yaitu kodifikasi dan penyusunan Al-Quran. Yang keenam pembentukan Dewan Penyusunan Al-Quran. Yang ketujuh perenovasian bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedelapan yaitu pembangunan gedung-gedung pengadilan yang semula merupakan masjid-masjid. Kemudian yang ke-9 yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di sini dia pada masa Ali bin Abi Thalib terdapat biografinya pada masa pemerintahannya. Dia di sini mencapai kontribusi Khalifah Rashidah pada kemajuan peradaban Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Rashidah yaitu yang pertama antara ajaran Islam yang memperhatikan dan mengatur hubungan individu yang mengarah pada pembentukan masyarakat. Yang kedua yaitu keyakinan kuat akan ajaran Islam yang menyerukan dakwah. Yang ketiga yaitu peradaban lain di sekitar wilayah Arab mulai mengalami kemunduran. Kemudian kemajuan peradaban Islam di sini dapat tercapai. Yang pertama munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Hal ini dapat dilihat melalui adanya pengumpulan Al-Quran ke dalam bentuk mushaf dan pemberlakuan mushaf standar guna menjaga kemurnian keutuhannya. Yang kedua yaitu dalam peradaban pemerintah muslim berhasil membina kemaslahatan umat melalui pendiri organisasi ataupun lembaga-lembaga pemerintahan dan aparatur negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.